Selamat siang, Bu. Saya Evelyn, absen 18. Hari ini saya akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan. Di depan saya ini ada presentasinya. Mari kita mulai dengan dua fase pertumbuhan hewan. Yang pertama adalah fase embrionik dan kedua fase pasca embrionik. Kita awali dulu dengan fase embrionik. Fase embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi sebelum penetasan atau kelahiran. Biasanya diawali dengan adanya fertilisasi yang akan membentuk zigot. Zigot merupakan hasil peleburan sel ovum dan sel sperma. Dalam zigot ini kemudian akan terjadi pembelahan sel, biasanya dari 2 ke 4 ke 8 ke 16 hingga ke 32. Sel yang mencapai jumlah 32 ini akan membentuk sebuah bola yang disebut dengan morula. Pembelahan sel ini terjadi akibat pembelahan mitosis. Lalu kemudian pembelahan sel itu akan terus terjadi hingga terjadinya blastulasi, yaitu perkembangan zigot hasil pembelahan yang memiliki rongga atau blastosel. Blastosel ini berperan untuk memberikan ruang gerak pada sel-sel bastromer dan mencegah terjadinya pertumbuhan dini pada sel-sel lainnya. Blastula ini akan menjadi gastrula, dan gastrula ini akan mengalami gerakan morfogenetik, yaitu invaginasi dan evaginasi. Pada gastrulasi akan dihasilkan 3 lapisan embrio, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm yang akan kita bahas nantinya. Lalu kemudian embrio-embrio itu akan menjadi organ yang disebut juga dengan organogenesis sebelum benar-benar menjadi organisme yang bersel banyak. Mari kita bahas 3 lapisan embrionya. Pertama ada ectoderm, merupakan lapisan terluar dari embrio ini. Ectoderm ini berfungsi dan berperan dalam pembentukan jaringan kulit dan sistem saraf. Yang kedua ada lapisan tengah atau mesoderm yang berperan dalam membentuk jaringan otot rangka, sistem reproduksi, dan sistem ekskresi. Namun pada mesoderm ini sistem reproduksinya mesoderm tidak menghasilkan sel-sel reproduksi seperti sel ovum dan sel sperma. Jadi mesoderm ini hanya berperan dalam membentuk sistem reproduksinya itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah lapisan terdalam, yaitu endoderm, di mana ini berperan dalam pembentukan sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Kedua, kita akan masuk ke dalam fase pasca embrionik. Biasanya setelah organogenesis, hewan-hewan itu akan melahirkan atau menetas. Namun pada beberapa hewan akan mengalami fase embrionik unik, atau juga biasanya terjadi pada serangga atau hewan invertebrata lainnya. Pertama, kita akan membahas mengenai regenerasi. Regenerasi merupakan proses perbaikan pada bagian tubuh yang mengalami luka menggunakan sel cadangan yang belum terdiferensiasi. Contohnya adalah cacing pipih. Kedua, yang akan kita bahas lebih lanjut adalah metamorfosis. Metamorfosis ini merupakan perubahan ukuran, bentuk, dan bagian tubuh dalam tahap kehidupan dari muda menuju dewasa yang dikendalikan oleh hormon. Mari kita lihat 2 jenis metamorfosis yang saya tulis di sini. Pertama adalah metamorfosis sempurna atau dikenal juga dengan holometabola. Ciri khas dari metamorfosis ini adalah bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Contohnya kupu-kupu, kumbang, dan ngengat. Proses ini diawali dengan telur, larva, pupa, lalu imago, yaitu hewan dewasanya. Kedua adalah hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna. Ciri khasnya ini hewan mudanya mirip dengan hewan dewasanya. Contohnya belalang, lipas, dan walang sangit. Pada hemimetabola ini prosesnya diawali dengan telur, larva, semi-imago atau nimfa, dan imago atau hewan dewasanya. Jadi perbedaan dari 2 metamorfosis ini, pada metamorfosis tidak sempurna, penampakan hewan pada tahap semi-imago atau nimfa ini cukup mirip dengan saat dia sudah dewasa atau saat dia imago. Perbedaannya hanyalah pada ukuran dan jumlah sayapnya saja. Lalu kita akan membahas beberapa hormon yang berperan dalam hewan. Yang pertama ada tiroksin yang berperan dalam mengendalikan pertumbuhan hewan. Kedua ada somatomedin mempengaruhi pertumbuhan tulang, ekdison, dan juvenil yang mempengaruhi perkembangan fase larva dan fase dewasa yang ada pada hewan invertebrata. Lalu ada hormon pada manusia. Pertama ada hormon tiroksin yang dihasilkan oleh tiroid, berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan metabolisme karbohidrat dalam tubuh.
Kedua ada hormon pertumbuhan atau disebut juga dengan growth hormone. Dan ketiga adalah hormon reproduksi pria yaitu testosteron dan hormon reproduksi wanita yaitu estrogen atau progesteron. Sekian presentasinya, mari kita lanjut ke dalam soal-soal dan pembahasan soal-soal itu tersebut. Oke, sekarang kita akan beralih pada pertanyaan-pertanyaannya. Di sini saya sudah menyiapkan 4 esai dan 1 pilihan ganda. Pertanyaan pertama diawali dengan disebut proses apa yang terjadi sebelum terbentuknya organisme bersel banyak. Jadi jawabannya adalah organogenesis. Ini merupakan tahap terakhir dalam fase embrionik. Di organogenesis ini, organ tubuh akan terbentuk dari 3 lapisan embrio yang sudah terbentuk sebelumnya, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm dengan peran-perannya masing-masing. Pertanyaan kedua, apakah ada kemungkinan hewan yang memiliki 2 embrio? Jawabannya iya, sebenarnya ada beberapa hewan yang hanya memiliki 2 embrio, yaitu ectoderm dan endoderm. Di sini hewan juga bisa dikelompokkan berdasarkan lapisan embrionya. Yang pertama itu yang tadi hewan yang memiliki 2 embrio yaitu disebut juga dengan diploblastik, dan hewan yang memiliki 3 embrio yang disebut triploblastik. Pertanyaan ketiga adalah contoh-contoh hewan diploblastik dan triploblastik ini. Yang pertama, diploblastik itu biasanya hewan-hewan yang berongga seperti cualan cerata dan Polyptera. Lalu triploblastik itu ada cacing tanah. Pertanyaan keempat itu apa itu gerakan morfogenetik? Jawabannya, gerakan morfogenetik ini terjadi pada proses granulasi. Di sini ada 2 gerakan morfogenetik yaitu invaginasi dan evaginasi. Invaginasi adalah gerakan melekuk ke dalam melipat suatu lapisan, dan evaginasi merupakan gerakan menjulur. Pada pertanyaan terakhir, saya memiliki pilihan ganda. Pertanyaannya adalah hasil dari fase gastrula adalah ... Pilihannya A. Bola yang tersusun dari banyak sel. B. Embrio yang memiliki lubang. C. Embrio yang memiliki 3 lapisan embrional. D. Embrio yang mulai membentuk organ-organ. Dan E. Embrio yang telah berkembang menjadi janin. Jadi jawabannya di sini adalah C. Mari kita bahas dulu dari pernyataan pertama, yaitu A. Bola yang tersusun dari banyak sel. Ini bola yang tersusun dari banyak sel ini bukan merupakan hasil dari fase gastrula, karena dia adalah hasil dari fase pembelahan atau cleavage, di mana sel-sel akan mengalami pembelahan dan membentuk sebuah bola yang juga disebut dengan morula. Pernyataan kedua, embrio yang memiliki lubang ini adalah salah satu hasil dari blastasi, di mana blastula itu memiliki rongga-rongga yang memiliki peran dalam memberikan ruang gerak pada sel-sel blastomer dan juga mencegah pertumbuhan sel yang lebih awal. Jadi bukan itu jawabannya. Yang C ini jawabannya, embrio yang memiliki 3 lapisan embrional. Pada fase itu terjadi pada fase gastrula. Sementara pernyataan yang keempat, embrio mulai membentuk organ-organ itu merupakan fase setelah gastrula, yaitu organogenesis, di mana lapisan-lapisan ini yang akan membuat organ-organ berdasarkan peran-perannya sendiri, ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Jadi bukan terjadi pada fase gastrulanya ini. Yang E itu embrio telah berkembang menjadi janin, itu artinya itu adalah fase embrionik itu sendiri. Oke. Sekian dari saya, terima kasih.